Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Justiar Nur. Saya berkuliah di Institut Jakarta, kampus impian kita semua. NIM saya 2424 2009. Di sini saya akan presentasikan apa itu artificial intelligence. Nah, sebelum saya menjelaskan apa artificial intelligence itu, sebelumnya saya akan mempromosikan apa itu durian bangka. Nah, di sini durian bangka ini sudah bersertifikat ungu. Apakah sertifikat ungu itu? Sertifikat ungu adalah sertifikat yang bibit yang benar berasal dari induk pertama. Jadi kualitas itu yang higher, tinggi, kualitas paling bagus. Jadi sudah bersertifikat ungu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian semua bibit khas Bangka. Nah, bibit khas Bangka ini sudah terkenal di seluruh Indonesia karena bibit Bangka ini seperti yang kalian tahu, bibitnya itu duriannya itu mantap ya, seperti durian sepertembaga itu yang sudah terkenal di mancanegara ya. Nanti di sini ada bibit sepertembaga, cemasi dan lain-lain. Di sini saya akan mempromosikan kepada kalian semua. Barangkali kalian berminat, tinggal kalian WA aja nanti di nomor yang tertera nanti. Oke, next. Nah, kita kembali ke artificial intelligence. Nah, di sini apa itu artificial intelligence? Adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin dan sistem yang mampu meniru kecerdasan dan perilaku manusia. Nah, jadi artificial intelligence itu adalah sebuah sistem, sebuah program yang dimana dia itu mampu meniru kecerdasan manusia secara berpikir ya. Jadi manusia kan bisa berpikir nih. Ketika kita diberi soal matematika, maka secara otomatis kita akan langsung menghitung dan bagaimana prosesnya dalam rumusan itu. Sama seperti komputer juga, ketika dia di-input sebuah data, apa itu sebuah gambar atau sebuah kata-kata, maka kata-kata itu akan diproses, akan dipahami dan akan dimunculkan dalam sistemnya si komputer tadi. Nah, oke, next lagi. Nah, bagaimana AI bekerja? Machine learning, sistem AI menggunakan algoritma menganalisis data dan belajar dari pola-pola. Ingat ya, dari pola-pola. Jadi dari algoritma itu dia itu seperti data dari kebiasaan manusia, misalkan dari TikTok, IG, website, Google, apa yang kita search, apa yang kita buka, apa yang kita sering input data di Google, maka itu kan jadi data di komputer. Misalkan nih kita sering buka di Google itu kayak misalkan yang bagi hobi gadget, nanti kita sering buka laptop, apakah HP, apakah apa. Nanti ketika kita buka Shopee, dia kok di Shopee pun ada tulisan, nanti kan ada tulisan search-nya kan, biasanya langsung ada kolom pencarian, langsung muncul tulisan. Nah, dia langsung tahu apa yang kita cari. Nah, seperti itu sistem algoritma itu. Jadi mungkin ada kerjasama antara Google dan Shopee ya. Jadi mungkin kalian penasaran ya, soalnya saya juga pernah mengalami ketika saya sedang membicarakan sebuah SD card apa-apa gitu. Ketika kita saya buka Shopee, nah adalah kok sudah muncul dua tulisannya. Kok dia tahu gitu? Apakah di HP kita ini suara kita direkam bagaimana, kita nggak tahu ya. Tapi itu menjadi misteri sampai sekarang ini. Yang mungkin ya mereka mengatakan privasi, ternyata privasi kita tuh nggak dijaga oleh mereka. Mungkin bisa gitu ya. Nah, ini penjelasan dari machine learning. Sekarang deep learning. Nah, teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Nah, di AI ini dia tuh belajar dengan metode seperti sistem manusia berpikir manusia. Nah, kita tuh kan ketika kita mengerjakan soal, sebelumnya kita akan belajar dulu kan dari buku. Nah, apa yang kita baca, kita ingat, kita menjadikan data. Nah, mungkin dari buku itu ada sebuah paragraf yang lebar banget ya, tinggi ya, banyak kata-katanya. Nah, ketika kita menjawab soal yang termasuk dari paragraf itu, maka kita akan memparafrasenya, mempersingkatnya, memperjelasnya dengan kata-kata kita sendiri. Nah, seperti itu memproses.
Nah, terjadi sebuah proses dari algoritma, sebuah data yang kita input seperti di Google apa di TikTok, atau yang kita cari-cari apa yang kita suka, kita like, subscribe. Nah, itu kan menjadi deep learning, menjadi data untuk memungkinkan AI untuk belajar secara mandiri dari data yang kompleks tadi. Jadi dia mempelajari dari data kita tadi. Nah, kita bukanya apa, nanti tanpa kita cari dia langsung munculnya apa, tahu dia. Lah kok dia kayak apa, kayak setan gitu, tiba-tiba tahu aja gitu kita di sini gitu kan. Nah, nanti setelah itu ada pemeriksaan bahasa alami seperti ChatGPT ya. Nah, ketika ChatGPT kan berasal dari negara bahasanya ya, bahasa Inggris ya. Dan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda dari sistem cara tata bahasanya, dari pola-pola bahasanya kan berbeda, ada rumusnya. Kalau bahasa Inggris yang setahu aku dibalik-balik gitu ya, saya nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Jadi dari data algoritma ke deep learning dan ke pemeriksaan bahasa. Jadi dia tuh bentuknya program, mungkin yang kalian tahu codingnya, bahasa pemrogramannya dari situ. Jadi data-data kita diubah jadi sebuah program. Dari program itu akan menganalisis deep learning tadi, menganalisis dan menampilkan dengan apa yang kita bisa pahami. Misalnya kita nggak paham nih dengan penjelasannya si ChatGPT, kita tinggal terus saja ketik, kita generate, tolong coba jelaskan lebih rinci lagi atau lebih mudah dipahami, maka dia akan mencari bahasa yang mungkin kita bisa pahami. Nah, semakin kita sering menggunakan tata bahasa yang tadi, maka semakin dia mempelajari kita bagaimana bahasa yang kita pahami. Jadi sebuah ChatGPT ini ya seperti ini ya, mempelajari dari kita. Oke? Karena waktu terbatas, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.